kala bumi berguncang dan langit menyala merah. Saat manusia kehilangan arah, muncullah sang pamomong yang Semar. Bukan dewa, bukan pula raja, tapi suaranya menggetarkan alam semesta. Inilah Semar, sang pengasuh jagat, yang diamnya lebih nyaring dari petir, dan tawanya menyimpan rahasia langit. Rahayu putu-putuku kabeh. Semar bercerita dalam sabda dan wejang. Dongane, doanya Semar bukan semoga, tapi terjadilah. Bagi kalian semua diberkahi Gusti selalu sehat, selalu selamat, selalu bejo selawase. Tenang santai wae, ndak usah tegang. Duduk aja enak sambil ngopi. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat, ada sebuah sudut yang masih menyimpan kearifan masa lalu. Di sanalah, di sebuah gubuk sederhana yang bersahaja, tinggal sosok yang tak lekang oleh waktu. Semar. Bukan Semar yang gagah perkasa layaknya kesatria, melainkan Semar yang merakyat, yang kebijaksanaannya mengalir dari kesederhanaan hidup. Ia adalah penasihat para raja, namun tak pernah lupa asal-usulnya sebagai rakyat jelata. Dalam setiap senyum dan candanya, tersimpan mutiara-mutiara filosofi Jawa yang siap dibagikan, bukan dengan ceramah yang menggurui, melainkan dengan sentuhan humor yang menyejukkan hati. Mari kita saksikan sebuah kisah di mana kearifan kuno bertemu dengan kejutan tak terduga. Salam sejahtera, wahai penghuni bumi. Hamba datang dari dimensi yang berbeda, mencari pemahaman atas keunikan eksistensi kalian. Lu, kok yo jauh-jauh dari sana, Tondoro? Apa di sana sudah kehabisan kopi apa bagaimana? Mari duduk dulu, jangan sungkan. Ini ada singkong rebus, lumayan buat ngganjel perut setelah perjalanan jauh. Singkong? Hamba tidak memiliki kebutuhan fisik seperti itu. Tujuan hamba adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan di sini. Oh, begitu toh. Ya sudah, kalau begitu mari kita ngobrol santai saja. Tapi jangan terlalu serius, nanti cepet tua loh, Ndoro. Di sini, hidup itu dinikmati, bukan cuma dipikirkan sampai pusing 7 keliling. Hamba mengamati, kehidupan di bumi ini penuh dengan kontradiksi. Mengapa manusia seringkali mengejar sesuatu yang fana, padahal mereka tahu akan kembali kepada Sang Pencipta? Ah, itu dia, Ndoro. Manusia itu memang unik. Ibaratnya, mereka ini seperti anak kecil yang disuluh main di taman.
dikasih mainan sing bagus-bagus, tapi malah sibuk rebutan mainan temen. Padahal mainan itu kan cuma titipan, nanti juga diambil lagi sama yang punya. Jadi, mereka lupa akan tujuan utama mereka. Bukan lupa, Ndoro. Kadang cuma khilaf. Terlalu asik dengan gemerlap dunia sampai lupa kalau ada yang lebih penting. Ibaratnya, mereka ini sedang asik menari di atas panggung sampai lupa kalau penontonnya banyak dan ada sutradara yang mengawasi. Lalu, bagaimana cara mereka agar tidak khilaf? Nah, itu kuncinya ada di eling lan waspada, Ndora. Eling itu inget kalau kita ini cuma mampir ngombe, cuma numpang lewat. Ingat kalau semua ini titipan. Waspada itu waspada, hati-hati. Hati-hati sama nafsu, hati-hati sama omongan, hati-hati sama pikiran. Jangan sampai kebablasan, nanti malah nyasar. Eling lan waspodo, sebuah konsep yang sederhana namun mendalam. Apakah ini yang disebut mawas diri? Betul sekali, Ndoro. Mawas diri itu penting. Ibaratnya kalau mau jalan-jalan, ya harus tahu diri. Jangan sampai nyelonong saja tanpa tahu arah. Nanti malah nyasar ke jurang kan repot. Kiai Semar, dengan caranya yang unik, selalu berhasil menyisipkan kebijaksanaan dalam setiap perumpamaan sederhana. Ia tak butuh teori rumit. Cukup dengan apa yang ada di sekelilingnya, ia mampu menjelaskan makna terdalam dari kehidupan. Coba lihat bambu iki, Ndoro. Kelihatannya sederhana, tapi dia punya filosofi yang luar biasa. Pring deling tegese kendel lan eling. Kendel mergo eling tinimbang grundel nganti suwe. Artinya berani karena ingat daripada mengeluh sampai habis tenaga. Berani karena ingat? Iya, ingat kalau kita ini punya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, kalau ada masalah, ya jangan cuma ngeluh. Hadapi saja dengan berani, karena kita tahu ada yang menjaga. Daripada cuma ngomel-ngomel, malah bikin hati keruh. Bagaimana dengan konsep alon-alon waton kelakon? Apakah itu berarti lambat tapi pasti? Bukan cuma lambat tapi pasti, Ndoro. Tapi juga tentang proses. Ibaratnya kalau mau masak nasi, ya harus sabar. Nggak bisa langsung jadi. Ada prosesnya, dari beras dicuci, dimasak, sampai mateng. Kalau buru-buru, nanti nasinya mentah. Kan nggak enak. Jadi, kesabaran adalah kunci? Salah satunya, Ndoro. Sabariku lire momot kuat nandang sakening coba lan pandadaraning urip. Sabar itu kemampuan menahan godaan hidup. Kalau ndak sabar, ya gampang goyah. Ibaratnya kalau ada angin kencang, pohon yang akarnya kuat ya nggak gampang tumbang. Tapi kalau akarnya rapuh ya langsung ambruk. Hamba mulai memahami Semar. Ada kedalaman yang tak terduga dalam kesederhanaan ajaran kalian. Lalu, bagaimana dengan konsep manunggaling kawulo Gusti? Apakah itu berarti menyatunya hamba dengan Tuhan? Betul sekali, Ndoro.
Tapi jangan dibayangkan seperti es campur ya, jadi satu terus diaduk-aduk. Bukan begitu. Manunggaling Kawula Gusti itu artinya menyatunya kesadaran kita dengan kesadaran ilahi. Ibaratnya kita ini kan setetes air dari samudra. Kalau kita sadar bahwa kita ini bagian dari samudra, ya kita akan merasakan kekuatan samudra itu. Tapi kalau kita merasa cuma setetes air yang terpisah, ya kita akan merasa lemah dan sendirian. Bagaimana cara mencapai kesadaran itu? Lewat laku, Ndoro, bukan cuma teori. Laku itu ya tirakat, meditasi, puasa, atau yang paling gampang, ya memayu hayuning bawono. Berbuat baik bagi diri sendiri, keluarga, sesama manusia, makhluk hidup dan seluruh dunia. Kalau hati kita bersih, pikiran kita jernih, ya otomatis kita akan lebih mudah merasakan kehadirannya. Ibaratnya, kalau mau lihat bintang, ya jangan di kota yang banyak lampu. Pergi ke tempat yang gelap, yang sepi. Nanti bintangnya kelihatan jelas. Jadi, spiritualitas itu bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang tindakan nyata. Tepat sekali, Ndolo. Percuma ritualnya banyak, tapi hatinya kotor. Ibaratnya punya mobil mewah, tapi bensinnya kosong. Mau jalan kemana? Nggak bisa kan? Jadi spiritualitas itu ya bensinnya. Harus diisi terus, biar perjalanan hidup kita lancar jaya. Dalam setiap tawa dan canda, Semar selalu punya cara untuk menyelipkan pesan. Bahkan, keris pun bisa menjadi media untuk menyampaikan wejangan. Karena bagi Semar, kebijaksanaan itu ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita mau melihatnya. Jadi, kalau hamba mau memayu hayuning bawana, hamba harus ngisi bensin terus ya, Mar? Betul, Ndoro. Tapi jangan cuma bensinnya diisi, mesinnya juga dirawat. Hati itu mesinnya. Kalau hatinya kotor, ya jalannya juga nggak enak. Makane ono pepatah Jawa, suro dirojayaning rat lebur dening pangastuti. Apa artinya itu, Semar? Artine, segala sifat keras hati, ongkoro murka itu bisa luntur, bisa kalah sama sikap bijak, sabar dan lembut. Ibaratnya, batu sekeras apapun, kalau kena tetesan air terus-menerus, lama-lama juga bolong. Jadi, jangan pakai otot terus, Ndoro. Pakai hati juga. Apalagi kalau berhadapan sama manusia. Mereka itu kan makhluk perasa. Menarik sekali. Hamba selalu berpikir bahwa kekuatan itu ada pada kekuasaan, pada kemampuan untuk menghancurkan. Tapi kalian mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada pada kelembutan dan kebijaksanaan. Betul, Ndoro. Kekuatan yang sejati itu bukan yang bisa menghancurkan, tapi yang bisa membangun. Bukan yang bisa menaklukkan, tapi yang bisa merangkul. Ibaratnya, kalau mau menanam pohon, yo jangan pakai palu, pakai tangan, pelan-pelan, disiram, dirawat. Nanti hasilnya juga manis. Dari kesederhanaan tanah, Semar membawa sang malaikat menyelami kedalaman mistis spiritual Jawa. Sebuah dunia di mana yang tak terlihat begitu nyata dan yang nyata adalah cerminan
dari yang tak terlihat. Sebuah perjalanan melampaui batas-batas logika menuju pemahaman yang lebih hakiki. Hamba mendengar tentang konsep-konsep supranatural dan mistis dalam tradisi kalian. Apakah itu benar-benar ada atau hanya sekedar cerita? Ada, Ndoro. Tapi bukan seperti yang dibayangkan di film-film horor. Supranatural itu ya bagian dari alam semesta ini juga. Ibaratnya, kita ini kan cuma bisa lihat yang di permukaan air. Padahal di bawahnya ada ikan, ada karang, ada harta karun. Nah, spiritual itu menyelam ke bawah permukaan itu. Dan bagaimana dengan sedulur papat lima pancer? Apakah itu malaikat pelindung? Bisa dibilang begitu, Ndoro. Mereka itu saudara-saudara kita yang tak kasat mata, yang menemani kita dari lahir sampai mati. Ada Kakang Kawa, Adi Ari-Ari, Getih, sama Puser. Mereka itu ibaratnya tim sukses kita di dunia. Yang satu ngasih ilmu, yang satu ngasih rejeki, yang satu ngasih perlindungan, yang satu lagi nungguin kita pulang. Jadi jangan merasa sendirian, Ndoro. Kita ini dikelilingi banyak bala bantuan. Jadi, mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel dalam pemahaman kalian. Nah, itu dia, Ndoro. Namanya boleh beda, tapi fungsinya sama. Intinya, mereka itu utusan Gusti Allah yang selalu mendampingi kita. Makanya, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbuat baik, biar mereka juga senang mendampingi kita. Lalu, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Nggak perlu pakai telepon, Ndoro. Cukup dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Ibaratnya kalau mau ngobrol sama teman, ya harus nyambung. Kalau hati kita kotor, pikiran kita ruwet, ya mana bisa nyambung sama mereka. Makanya kuncinya ya dieling lan waspodo tadi. Ingat sama Gusti Allah, waspada sama nafsu. Nanti juga mereka datang sendiri. Kadang lewat mimpi, kadang lewat firasat, kadang lewat kebetulan yang nggak semangaja. Malam semakin larut, namun pencerahan baru telah tiba. Sang malaikat yang tadinya penuh pertanyaan, kini membawa pulang sebuah pemahaman yang lebih utuh tentang manusia dan kehidupannya. Dan Semar, sang penjaga kearifan, kembali ke kesederhanaannya, siap menyambut fajar dengan senyum yang sama. Semar, hamba berterima kasih atas semua wejangan yang telah engkau berikan. Hamba kini memahami bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu ditemukan dalam kemegahan, melainkan dalam kesederhanaan dan keikhlasan hati. Ndoro ini bisa saja. Saya kan cuma tukang cerita. Yang penting, apa yang saya ceritakan itu bisa jadi bekal buat Ndoro di sana. Jangan cuma disimpan di kepala, tapi juga di hati, biar bisa jadi penerang jalan. Hamba akan mengingatnya, dan hamba akan menyampaikan pesan ini kepada yang lain, bahwa manusia di bumi ini memiliki kearifan yang luar biasa, yang seringkali tersembunyi di balik kesibukan dunia. Nah, itu dia. Manusia itu kadang lupa kalau mereka itu punya harta karun di dalam diri. Sibuk nyari harta di luar, padahal yang paling berharga itu ada di sini, di hati. Makanya, jangan lupa untuk selalu introspeksi,
selalu mawas diri biar nggak nyasar. Ada pesan terakhir, Semar? Pesan saya cuma satu, Ndoro. Hidup itu seperti wayang. Kita ini cuma dalang yang memainkan peran. Tapi yang ngatur lakon itu kan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi, mainkan peran kita sebaik-baiknya. Jangan banyak protes, jangan banyak ngeluh. Nikmati saja setiap adegan, setiap dialog. Nanti kalau sudah selesai ya pulang ke rumah yang sejati. Dan begitulah, sang tamu dari alam lain kembali ke asalnya, membawa serta sepotong kearifan Jawa yang tak lekang oleh zaman. Semar, sang penjaga filosofi, kembali ke gubuknya, ke kesederhanaan yang selalu ia cintai. Karena bagi Semar, hidup itu adalah panggung sandiwara, dan setiap pertemuan adalah pelajaran. Sebuah pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya di tengah hiruk-pikuk dunia yang fana. Filosofi Jawa bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan lentera yang menerangi jalan di masa kini. Sebuah pengingat bahwa di tengah modernitas, kearifan lokal tetap relevan, tetap mampu membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Semoga wejangan ini menjadi bekal bagi kita semua untuk selalu eleng lan waspodo, memayu hayuning bawana dan manunggaling kaulo Gusti. Sampai jumpa di lain kesempatan, salam rahayu. Tan samar mawaring sukma sinokmaya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira